Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke, Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Judgment. Kartu kedua. Di sini ada Justice. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The World. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Dan kartu yang terakhir di sini kita punya Five of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini di sini kita punya Four of Pentacles. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, tergambar ya, saat ini memang kamu begitu sedih, begitu kecewa, merasakan hari-harimu semakin gelap, semakin ada saja awan hitam yang menyelimuti hidupmu. Karena apa? Karena kamu selalu bertemu dengan orang yang salah. Hubungannya selalu kandas. Tidak ada kamu temukan kebahagiaan di dalam menjalankan hubungan asmara. Ya, di saat kamu berjuang mati-matian, berusaha keras untuk mempertahankan hubunganmu, justru pasanganmu berkata lain. Ya, dia hanya memanfaatkanmu. Ya, sebahagian ada yang materialistis, ya. Sebahagian ada yang ingin enaknya aja, di saat nggak enak dia pergi. Jadi memang saat ini tidak ada perubahan yang kamu dapatkan. Selalu sedih, selalu kecewa. Selalu hubungannya kandas. Oke? Nah, dan akhir-akhir ini kamu mulai menyadari nih, bahwa mungkin inilah takdirmu. Bahwa mungkin inilah jalan yang harus kamu jalani. Ya, sedangkan teman-temanmu, sahabatmu begitu ya, kenalanmu begitu ya, tetangga begitu ya, mereka selalu bertemu dengan orang yang tepat. Hubungan asmaranya bahagia. Bahkan pasangannya rela melakukan apapun demi kebahagiaannya. Nah, dari situlah kamu menyadari mungkin inilah cara semesta agar aku bisa fokus terhadap diriku. Agar aku bisa fokus terhadap menata kembali kehidupanku. Dan benar saja, di saat kamu meyakini itu, di saat kamu lakukan yang terbaik untuk hidupmu lagi, untuk dirimu lagi, tanpa kamu sadari kamu dipertemukan dengan seseorang. Seseorang yang bisa membuatmu tersenyum. Seseorang yang bisa membuatmu merasa berarti dan merasa dihargai. Kenapa? Karena seseorang ini tergambar. Dia begitu pintar. Dia begitu pandai di dalam menempatkan dirinya di saat berkomunikasi dengan dirimu. Ya, kadangkala dia menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi kakak, ataupun menjadi adik. Nah, dari situ kan kita bisa nilai, berarti dia adalah seseorang yang begitu pengertian.
Seseorang yang sangat tahu ya keadaan lawan bicaranya, kondisi lawan bicaranya. Oke, nah siapakah dia? Jadi bisa dia ini dari lingkungan kegiatanmu, dari lingkungan di tempat kamu berdomisili, tetangga begitu ya. Ataupun dia bisa jadi pernah satu sekolahan dengan dirimu dulu di masa kecil. Kenapa dia mendekati kamu? Kenapa dia bertemu dengan kamu? Nah, mungkin selama ini dia selalu mendengar cerita tentang kamu dari teman-temanmu. Dia mengetahui bahwa kamu selalu kandas, hubungannya selalu gagal, selalu dipermainkan, selalu dimanfaatkan oleh pasanganmu. Sedangkan menurut dia, kamu nggak kalah lebih baik dari teman-temanmu. Ya, kamu menarik, kamu baik. Kok kenapa orang-orang tega menyakiti kamu? Nah, itu yang ada di dalam pikirannya. Makanya dia coba untuk dekatin kamu, untuk komunikasi. Dan benar saja di saat komunikasi itu, dia bisa merasa, ya, sepertinya kamu memang benar-benar merindukan hubungan yang bahagia. Nah, dari situlah dia terus jalin komunikasi dengan dirimu agar dia mampu mencari celah untuk bisa mendapatkan hatimu. Nah, kenapa kok baru-baru ini dia deketin kamu? Kenapa nggak dari dulu? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, berarti ya, selama ini dia adalah orang yang tahu betul dan sadar diri. Mungkin dia ketahui selama ini ya, kamu memang levelnya agak di atas dia. Pekerjaannya lebih oke, jabatannya lebih oke daripada dia. Makanya saat itu dia nggak berani, nggak pede untuk deketin kamu. Karena dia orang yang pengertian, yang sadar akan dirinya. Nah, kenapa baru-baru ini dia pede, dia berani? Nah, mungkin dia merasa bahwa inilah saat yang tepat. Inilah saatnya kamu dibahagiakan oleh seseorang, yaitu oleh dia. Kalaupun nanti kamu terima dia. Oke, nah jadi itulah bottom of the deck kita. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Judgment. Nah, seseorang ini akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Akan membuat kamu mampu berdamai dengan masa lalumu, menerima kenyataanmu, dan menatap masa depan. Ya, karena apa? Karena dia benar-benar bisa menjadi seseorang yang memotivasimu, yang memberi pandangan yang positif, serta dia juga mampu selalu membuatmu tersenyum setiap harinya. Jadi selama ini yang dia lihat mungkin hanyalah kesedihan, hanyalah kekecewaan, ya, yang ada di matamu yang dia lihat begitu ya. Nah, jadi di saat dia mendapat kesempatan untuk deketin kamu, untuk berkomunikasi dengan dirimu, nah di saat itulah dia tunjukkan kelebihannya. Dia tunjukkan bahwa dia yang terbaik untuk dirimu. Dan dia selalu ingin memperlakukan kamu ya dengan sangat baik. Oke, makanya ini adalah saatnya ya kamu akan merubah cara pandangmu terhadap apa yang kamu dapati. Kamu akan berubah, akan ada perubahan situasi dan keadaan di dalam hidupmu di mana kamu akan semakin bersemangat, semakin optimis di dalam menjalani hari-harimu. Ditambah ada warna tersendiri sekarang. Ada penyemangatmu. Ada seseorang yang selalu memberi dampak positif, memberi masukan-masukan baik kepada dirimu. Nah, mungkin inilah yang kamu butuhkan saat ini. Ya, kedepannya bisa jadi yang kamu butuhkan adalah kasih sayang dari seseorang yang benar-benar kamu juga menerimanya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Justice. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah keadilan yang kamu dapatkan kembali. Nah, jadi baru-baru ini kamu baru mulai merasa nih, ya,
Oh, ternyata semesta adil kepada diriku. Oh, ternyata aku juga diberi kesempatan untuk bahagia. Dan mungkin inilah rasanya ya diperhatikan seseorang, ditempatkan di tempat yang spesial di hatinya. Nah, inilah keadilan yang kembali kamu rasakan semenjak kamu dipertemukan dengan seseorang ini. Nah, jadi seseorang ini sangat tahu bagaimana caranya memperlakukan kamu secara baik dan tepat. Ya, dan ada kebenaran di sini ya. Ada truth. Kebenarannya adalah bahwa setiap orang akan pantas, akan layak untuk bahagia. Tetapi pada waktunya masing-masing. Ya, seperti bunga, dia akan mekar, akan kembang ya di saat waktu tertentu, pada musim tertentu. Jadi jangan pernah sedih, jangan pernah cemburu terhadap kebahagiaan orang lain sedangkan kita belum. Yakinlah, kita akan bahagia, hari-hari kita akan indah tepat pada waktunya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, benar kan? Kamu akan merasakan kembali kenyamanan, kebahagiaan, perasaan yang menyenangkan. Bahkan kamu akan benar-benar bangga pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena seseorang ini sangat mampu ya untuk mengungkap kelebihanmu. Untuk menyampaikan bahwa kamu adalah seseorang yang baik, yang terbaik yang pernah dia temui. Jadi mungkin selama ini pasangan, orang yang kamu temui, hubungan yang kamu jalani, memang pasanganmu pada saat itu sangat tidak pandai ya di dalam mengungkapkan kelebihan yang kamu miliki. Nah, baru-baru ini seseorang inilah yang ungkapkan kepada kamu. Jadi ada seperti dreams come true. Ada kebahagiaan, ada kebanggaan yang kamu rasakan. Ya. Karena seseorang ini benar-benar takjub dengan kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Dan itu dia ungkapkan dengan cara yang tepat dan dengan cara yang santun. Ya, oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The World. Nah, sepertinya ya kamu akan memenangkan kembali keadaan di dalam hidupmu. Ya, di mana keadaan mulai membaik, situasimu kembali nyaman, hari-harimu kembali bersemangat, ya, dan kamu semakin optimis di dalam menjalani hari-harimu. Ditambah ya, seseorang ini selalu kasih perhatian, selalu say hello, tanyain kabarmu setiap harinya. Ya, dan bisa jadi seseorang ini sepertinya mulai memenangkan hatimu. Nah, jadi kamu sepertinya mulai membuka hatimu untuk seseorang ini. Memberi kesempatan kepada dia ya, jikalau nanti dia tembak kamu, sepertinya kamu coba untuk terima. Oke, makanya di sini ada kemenangan. Ya, kamu memenangkan situasimu dan dia mungkin memenangkan hatimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi dia adalah seseorang yang benar-benar seimbang. Ya, seimbang dalam segi pemikiran, ya, sikap, cara komunikasi, ataupun cara dia memperlakukan orang-orang, terutama kamu. Nah, jadi dia benar-benar mampu menjadi seseorang yang bisa menyesuaikan dirinya pada keadaan dan situasi tertentu. Oke? Mungkin dari keseimbangan dia inilah ya, dari sikap yang positif, cara pandang yang positif, cara komunikasi yang positif inilah kamu akan bersedia untuk membuka hatimu kepada seseorang ini. Oke, jadi mungkin di saat nantinya kalau jadian, kalau ada hubungan yang lebih serius dari pertemananmu saat ini dengan dia,
Mungkin kamu juga akan temukan keseimbangan, kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini mungkin menggambarkan ya kisah hubunganmu yang lalu. Selalu berkonflik, ya, selalu berbeda pendapat, ya, selalu ego masing-masingnya, ya. Di sini tergambar ada fight, ada perkelahian, ada pertentangan begitu ya. Nah, mungkin hal inilah yang membuat dulunya kamu merasa kok nggak adil ya sepertinya. Kok aku nggak pernah bahagia, kok aku selalu kandas hubungannya. Nah, tetapi dengan kejadian ini, kamu lebih mampu nih menurunkan egomu, mendengarkan orang lain, ya. Mungkin dulunya bisa jadi kamu hanya ingin selalu didengar, nggak ingin mendengar. Nah, setelah kejadian ini, kamu lebih peka, lebih mampu memberikan ruang kepada orang lain untuk didengar. Makanya, setiap apapun yang kita lewati, kesedihankah, kebahagiaankah, rasa nyamankah, rasa sedihkah, rasa kecewakah, semua pasti ada pelajaran yang berharga di sana. Dan terbukti dengan kamu mampu memperbaiki sikapmu, menurunkan egomu, akhirnya kamu kedatangan seseorang yang benar-benar istimewa. Kedatangan seseorang yang benar-benar bisa membuat kehidupanmu kembali berwarna. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan mampu move on, ya, melupakan kekecewaanmu, melupakan kesedihanmu, walaupun sampai saat ini kamu selalu bertemu dengan hubungan yang salah. Yakinlah, ya, setiap orang akan bahagia. Setiap orang akan mendapatkan pendamping yang spesial, yang pantas untuknya. Dengan kamu memperbaiki dirimu, dengan kamu menata kehidupanmu, bukan tidak mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang begitu istimewa, yang akan membawa banyak kebahagiaan dan banyak kenyamanan untuk dirimu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.